Selamat hari Minggu anak-anak. Sekali lagi kita mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya yang akan kita jawab setelah dengar cerita ya. Yang pertama, siapakah anak yang dilahirkan oleh Hana? Yang kedua, siapakah nama ayah Samuel? Yang ketiga, kapan Samuel diantar ke rumah Tuhan? Dijawab ya setelah dengar cerita ini. Yuk kita sama-sama menghafal firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu yang kemarin? Seorang ibu yang berdoa komat kamit dikira orang mabok. Nah, Imam Eli menegur dan ternyata ibu siapa anak-anak? Ya betul, Ibu Hana. Dia menyampaikan isi hatinya bahwa dia pengen punya anak, tetapi sampai sekarang belum dapat. Lalu Imam Eli katakan, pergilah, pulanglah, Tuhan mendengar doamu. Mata Tuhan tertuju kepadamu, ya. Sehingga kita lihat hatinya menjadi lega, wajahnya menjadi tersenyum kembali. Dan betul anak-anak, ternyata 1 tahun kemudian Ibu Hana ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Nah anak-anak, Samuel yang masih kecil ini dibimbing, dirawat dengan baik karena dia tahu ini adalah pemberian dari Tuhan. Anak-anak, karena Samuel masih baby, masih kecil, maka Ibu Hana ketika bapaknya Samuel namanya Elkana mau beribadah ke kota Silo, dia katakan, Papa, saya hari ini nggak ikut dulu ya. Kenapa? Ya karena kan Samuel masih baby, masih kecil sekali. Nanti kalau sudah disapi, saya akan bawa ke sana. Oke, terserah kamu deh. Kamu rawat, kamu jaga bayi ini. Nah, anak-anak, sehingga Bapak Elkana berangkat sendiri bersama Penina dan anak-anaknya dan bujang-bujangnya untuk pergi ke Silo. Anak-anak, Samuel yang baby ini makin lama makin besar, dan setelah kira-kira 3 tahun sudah enggak netek lagi, sudah disapi oleh mamanya. Nah mamanya katakan, Samuel, sekarang kamu sudah besar ya. Mama pernah janji bahwa engkau akan dipersembahkan kepada Tuhan, engkau untuk melayani Tuhan. Mama minta dan diberikan, yaitu kamu ya. Nah nanti waktu Bapak mau ke Silo lagi, ke rumah Allah, kamu ikut ya. Dan kamu di sana, tinggal di sana melayani Tuhan. Boleh mah, boleh mah. Tapi di sana orangnya baik nggak mah? Baik, ada Imam Eli yang baik banget ya. Nah betul anak-anak. Setelah tiba harinya mereka untuk pergi ke kota Silo, ke rumah ibadah, maka mamahnya siapkan 1 lembu yang gemuk, ya, lalu 1 karung tepung dan membawa anggur. Papahnya juga membawa persembahan yang lain. Nah anak-anak, maka dibawalah persembahan ini ke rumah Allah. Sampai di rumah Allah, maka lembunya itu dipersembahkan, dipotong, dipersembahkan, tepung terigunya diberikan, lalu semuanya dipersembahkan. Maka dibawalah Samuel bersama Ibu Hana dan papanya Elkana untuk menghadap Imam Eli. Selamat pagi Imam Eli. Iya, ada apa nih? Ini saya bawa anak saya. Kenapa? Sakit? Mau didoakan? Bukan,
Bukan Bapak Imam Eli. Ini anak yang pernah saya berdoa sampai nangis-nangis itu Pak Imam Eli. Dan Tuhan mendengar. Ini dia nih anaknya sekarang udah gede. Dan saya berjanji akan persembahkan kepada Tuhan. Biar dia tinggal di sini untuk melayani Tuhan. Ya. Hai, namamu siapa nak? Samuel. Wah, pinter sekali. Kamu tinggal sama aku ya di sini ya. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Mama pulang, aku ditinggal. Iyalah, kan kamu anak Tuhan. Kamu yang mama minta dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Pasti hebat kamu di sini ya. Nanti mama pasti datang lagi. Samuel nggak nangis anak-anak. Samuel nggak rewel. Dan memang betul setelah papa mamanya pergi, dia bersama dengan Imam Eli. Imam Eli sayang kepada Samuel yang kecil ini. Nah anak-anak, Samuel yang kecil ini juga diajar untuk membawakan air minum kepada Imam Eli. Banyak belajar dia di sana. Dia juga diajar untuk nyapu. Wah, siapa anak-anak di rumah yang pinter nyapu? Nah nih Samuel juga diajar, ayo bersihin rumah Allah. Dia mulai menyapu. Nah anak-anak, bukan hanya menyapu, diajar baca oleh Imam Eli. Baca apa? Baca firman Tuhan. Dia banyak belajar. Nah anak-anak, 1 tahun kemudian mama papanya Samuel datang dan membawakan baju yang baru, baju yang bagus. Dan memang ternyata setiap tahun orang tua Samuel, Ibu Hana dan Bapak Elkana selalu datang membawa baju untuk Samuel. Nah anak-anak, Tuhan mengasihi Ibu Hana. Bukan hanya Samuel yang lahir, tetapi juga Tuhan berikan lagi 3 adik-adik Samuel laki-laki dan 2 perempuan. Jadi Ibu Hana melahirkan lagi sampai 5 anaknya. Nah, inilah Samuel. Dia di rumah Allah belajar membersihkan perabotan rumah Allah. Dan Imam Eli mengajak nih rumah Allah nih seperti ini. Tuh orang-orang tempat orang berdoa ya. Kamu kalau pagi hari buka nih korden. Kalau malam hari kordennya ditutup. Ya, kalau udah sore kamu nyalakan nih lampu-lampu, ini namanya dian ya, lampu-lampu di bait Allah kamu nyalakan. Nanti udah gelap, udah malam, maka dimatikan ya. Dan anak-anak dia terus di sana dengan tekun mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dan dia juga belajar firman Tuhan. Samuel tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, banyak kerjaan, tidak. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan adalah untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kita nonton film. Nah, mamanya mau kasih tantangan buat kedua anak ini untuk tidak makan cookies maupun marshmallow yang ada di mangkok itu. Mama sama papanya akan turun ke bawah, meninggalkan anak ini dan dengan pesan tidak boleh dimakan makanan itu sebelum papa mamanya datang. Nah, papa mamanya pergi, anak itu ditinggal sendirian. Tapi nyata si dedek sudah ngambil marshmallownya dan mau dimakan, sama kokonya langsung diambil. Tidak boleh makan, balikin. Wah, dibalikin juga. Kokonya lapar. Mami, ini dedek ngambil, tolong. Terus kokonya kasih tahu adeknya, Jamesy, kamu nggak boleh makan. Nanti tunggu mama, tunggu papa. Kita harus menunggu orang tua kita, oke? Si dede bilang, oke, siap. Kokonya bilang, itu kata mama, kita harus ikutin, oke? Tidak boleh makan. Sesaat ngambil, adanya langsung ambil lagi. Papa mamanya nungguin di bawah. Waduh, ribut ini kakak adek. Si Koko menahan tangan si Dede supaya tidak mengambil cookies. Si Dede berusaha melepaskan tangan dari si Koko untuk bisa makan cookiesnya lagi. Tidak bisa. Hampir bergulat mereka. Waduh, berkelahi, dipukul adeknya. Waduh, piringnya numplek semuanya. Aduh, oke. Koko teriak ke bawah, Mami, Daddy, ini kita sedang bersih-bersih, tenang saja. Lalu papa mamanya naik dan melihat Kokonya langsung lapor, ini si Dede tidak taat. Waduh, kalau aku mah taat sama papi mami. Yeay, aku bisa taat ikutin papi mami. Yeay. Di film ini kita melihat
seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Orang tuanya katakan tidak dan dia tidak, berusaha untuk tidak. Yang lain akan melakukan itu pun kata enggak, mama bilang tidak. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka apapun yang kita perbuat adalah untuk Tuhan. Bisa dilakukan anak-anak? Bisa ya? Nah, ini evaluasinya. Dijawab ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Tolong kami menjadi anak-anak yang taat dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.